Siap ya. 3, 2, 1. Ya, hari ini saya mau bagikan, sharingkan tentang badai pasti berlalu. Ya, nggak ada orang yang suka mengalami badai, tapi mau tidak mau, badai merupakan bagian daripada kehidupan setiap orang. Nah, ternyata Alkitab menjelaskan bagaimana kita bisa mengerti apa itu badai. Nah, kalau kita melihat di dalam Yunus pasal pertama, ayat 13 sampai ayat 16, dikatakan di sana Yunus 1 ayat 13 sampai yang ke-16, lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat. Tetapi mereka tidak sanggup sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Ayat 14, lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, janganlah kiranya Engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah Engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab Engkau Tuhan telah berbuat seperti yang Kau kehendaki." Ayat 15, kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk, dan orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikrarkan nasar. Nah, lihat bagaimana ada badai yang dialami oleh kapal yang ditumpangi oleh Yunus dan orang-orang yang sedang menuju kepada Tarsis. Dan di situ badai bergelora, mengamuk, dan sampai akhirnya mereka berdoa dan mereka mengerti bahwa ada penyebab badai, yaitu Yunus yang tidak taat. Sampai akhirnya badai itu reda setelah Yunus itu dibuang ke laut. Nah, saudara sekalian, kita mengerti bahwa sehebat apapun seseorang bisa mengalami badai. Hari ini kita melihat bahwa badai epidemik coronavirus tidak mengenal status, tidak mengenal usia, tidak mengenal seberapa pandai dan seberapa kaya orang itu. Kita melihat dari semua orang-orang yang top bisa kena sampai rakyat yang biasa. Nah, jadi kita mengerti bahwa badai bisa dialami semua orang. Nah, kita akan belajar dari Alkitab tentang badai pasti berlalu. Apa sih penyebab badai kehidupan? Yuk kita lihat dari Alkitab ya. Ternyata ada badai itu yang terjadi akibat dosa. Ingat, badai yang dialami oleh Yunus ini, karena Yunus nggak taat. Ya, jadi ada badai dalam kehidupan kita itu karena dosa. Nah, jelas solusinya kita bertobat, minta ampun sama Tuhan, selesaikan setiap dosa kita di hadapan Tuhan. Tetapi tidak semua badai itu karena dosa. Berikutnya, Alkitab juga menjelaskan, ada badai itu akibat serangan iblis. Ingat bagaimana ketika Tuhan Yesus dengan murid-muridnya naik kapal, ya, tiba-tiba badai mengamuk, bergelora, dan Yesus dalam keadaan sedang tidur. Yesus dibangunkan, lalu Yesus bangkit dan berkata, "Diam dan tenang." Lalu badai itu tenang. Nah, ternyata yang menarik adalah setelah mereka bersama Yesus sampai mengalami badai, Alkitab berkata mereka tiba di Gerasa. Gerasa itu apa? Pekuburan, tempat akhirnya Yesus mengusir roh jahat dari 2 orang yang kerasukan setan. Dan akhirnya iblis itu pergi pindah ke 2.000 ekor babi, ya kan? Nah, jadi iblis tahu bahwa tujuan Yesus dan murid-muridnya menuju ke Gerasa. Sebelum sampai ke sana, iblis sudah mencoba menyerang mereka dengan badai. Jadi ada badai dalam hidup kita itu karena serangan iblis. Solusinya, kita harus lakukan peperangan rohani, pakai selengkap senjata Allah. Tapi ada badai itu akibat kebodohan kita sendiri. Ya, contohnya kalau kita lihat di Kisah Rasul pasal 27,
pada zaman Rasul Paulus ditangkap dan mau dibawa ke Roma karena menjadi pengikut Yesus, kita lihat ternyata apa yang terjadi. Ternyata Paulus itu sudah diberitahu Tuhan bahwa perjalanan itu naik kapal menuju ke Roma akan ada bahaya, akan ada badai. Lalu Julius dan juga pemimpin daripada kapal sudah diberitahu oleh Paulus, jangan, nanti akan ada badai besar. Tapi mereka tetap ngotot dan tetap jalan. Akibatnya badai itu membuat semuanya kapal itu karam, tetapi untung semua penumpang dapat terselamatkan. Jadi ada badai itu akibat kebodohan kita. Ya, kita sudah diberitahu, sudah diperingatkan, wah, kamu jangan lakukan itu. Wah, kamu jangan kongsi dagang sama orang itu, atau kamu jangan ambil keputusan itu. Tapi kita ngotot. Akibatnya kita bisa mengalami badai karena kebodohan kita. Nah, solusinya kita harus belajar untuk apa? Untuk yaitu ambil pelajaran berharga. Jangan ulangi kebodohan yang sama, ya kan? Yang keempat, ternyata ada badai akibat ujian. Nah, jadi nggak selalu badai itu karena dosa, nggak selalu karena serangan iblis, tidak selalu karena kebodohan, tapi karena ada yang merupakan ujian. Buktinya apa? Ketika Yesus dengan murid-muridnya habis memberi 5.000 orang lebih laki-laki dan sisa 12 bakul makanan dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang terjadi? Ternyata Yesus menyuruh murid-muridnya nyebrang naik kapal. Nah, bayangin mereka itu taat sama Tuhan. Mereka nyebrang kapal, ya toh, nyebrang danau naik kapal itu. Tapi di tengah danau ternyata lagi ada badai. Yesus di bukit berdoa seorang diri. Lalu kemudian jam 3 pagi Yesus datang berjalan di atas danau, di atas air, dan kita tahu ternyata akibatnya apa? Yesus mulai menguji iman mereka, dan akhirnya Yesus meredakan badai, dan mereka semakin takut dan kenal siapa Yesus yang lebih berkuasa daripada semua badai. Jadi ada yang badai itu karena ujian. Contoh di Alkitab adalah Ayub. Ayub itu hidup saleh, hidup benar, tapi ngalami badai hidup, ya kan? Jadi kita lihat Alkitab menjelaskan ada 4 penyebab badai hidup ini. Pertama, akibat dosa, bertobat segera. Yang kedua, akibat serangan iblis, kita harus kenakan selengkap senjata Allah, lakukan peperangan rohani. Yang ketiga, akibat kebodohan kita, itu berarti kita harus betul-betul belajar, ambil hikmahnya, dan jangan ulangi kebodohan yang sama. Yang keempat, ada badai akibat ujian. Kita kalau sudah melewati badai karena ujian itu, kita akan ngerti, oh, maksud Tuhan itu luar biasa. Akan ada kenaikan tingkat, akan ada namanya berkat, akan ada namanya kemuliaan di balik setiap badai. Ya, jadi hari ini, badai apapun yang kita hadapi, kita harus tahu bahwa badai itu pasti ada penyebabnya dan juga ada solusinya. Nah, kita belajar ternyata sifat badai kehidupan itu bagaimana. Badai itu pasti berlalu, ya. Percayalah tidak ada badai yang permanen. Kalau kita lihat badai secara alam aja pasti ada mulainya, terus ada puncak badai, ya kan? Tapi kemudian selesai puncak pasti akan mereda dan turun, lama-lama hilang. Nah, jadi sama badai epidemi coronavirus, kita tahu ini lagi menuju kepada puncaknya di beberapa negara. Tapi lihat kayak di China, sudah turun, ya kan? Karena mereka udah lewati puncaknya. Jadi jangan takut, karena badai itu tidak permanen. Lalu badai juga ada yang kita bisa hindari, tapi ada yang tidak bisa kita hindari. Nah, contohnya di saat seperti sekarang, ya, kalau kita bijaksana, otomatis kita mau menjaga diri kita, ya kan, untuk stay home. Dan mungkin orang berkata, ngapain saya sehat kok? Justru kita ini harus belajar untuk bisa melihat ada badai yang kita bisa hindari. Tapi ada badai yang tidak kita bisa hindari. Kita udah jaga hidup, kita udah stay home, tapi ternyata tetap bisa kena. Nah, kalau yang itu berarti pasti ada yang Tuhan izinkan. Lalu ada badai yang bisa menghancurkan, tapi ada badai yang tidak bisa menghancurkan. Nah, tergantung dari apa? Ingat, Yesus pernah memberi perumpamaan 2 rumah. Yang satu dibangun di atas dasar fondasi yang kuat batu,
yang satu di atas pasir. Nah, yang ketika badai datang, yang satu hancur, yang satu tidak hancur, tetap kokoh. Nah, saya berharap, saya berdoa buat setiap kita, agar waktu kita mengalami badai seperti ini, kita betul-betul tetap akan tahan uji. Katakan amin. Ya, saya di situasi begini, saya sempat ngobrol dengan seorang mentor saya, dan dia bilang begini, bahwa inilah masa ujian bagi para anak-anak Tuhan. Masa ujian bagi para hamba-hamba Tuhan. Inilah masa ujian bagi semua gereja. Kalau sampai di tengah goncangan ini gereja tidak bisa survive, contoh sampai kemudian kekurangan dana, dalam artian sampai tidak ada dana, kalau sampai kemudian mengalami goncangan dan kemudian tidak bisa survive, itu tanda bahwa selama ini gereja itu, hamba Tuhan itu, atau jemaat tersebut bukan membangun hidupnya di atas fondasi yang kuat. Nah, yang menarik adalah begini, beberapa hari yang lalu saya sempat chatting dengan seorang kapten kapal, ya, yang lagi aktif masih membawa kapal yang cukup besar, kapal bukan kapal penumpang, tapi kapal tanker barang, dan dia anak Tuhan. Lalu saya sempat tanya, Kapten, seandainya kita sudah bawa kapal, lalu ada di tengah laut, mendadak badai itu datang, kira-kira apa yang harus dilakukan? Nah, ternyata dari percakapan itu saya bisa menyimpulkan ada 4 cara benar saat kita menghadapi badai. Ya, ini kita belajar secara realita dan juga secara firman Tuhan. Yang pertama adalah segera cari perlindungan. Jadi begini, seorang kapten kapal ketika dia bawa kapalnya, tiba-tiba ada badai mengamuk. Maka yang pertama harus segera cari perlindungan. Nah, ibarat semua kita adalah kapten kapal, dalam kapal rumah tangga kita, kapal pekerjaan kita, kapten kapal pada keluarga kita, pada pelayanan kita, segera cari perlindungan. Jadi jika ada pelabuhan terdekat daripada posisi kapal, maupun ada pulau terdekat pada posisi kapal, maka kapal itu harus segera cari perlindungan ke pelabuhan itu, atau ke pulau itu. Dan yang menarik, ketika ada pulau, badai misalnya dari depan, maka kita sembunyi di belakangnya pulau, kapal itu. Ketika posisi di belakang pulau, maka di belakang pulau kita berlindung, kita akan aman. Nah, secara rohani, ini bicara apa? Jadikan Yesus sebagai tempat perlindungan kita. Udah di masa sekarang nggak ada yang bisa jamin kecuali Tuhan Yesus. Katakan amin. Ya kan? Jadi, segera cari perlindungan. Alkitab berkata bahwa nama Tuhan adalah menara yang kuat. Ya kan? Kesana orang benar berlari dan mereka menjadi selamat. Makanya sekarang kita baru ngerti, Yesus disebut sebagai benteng perlindungan. Ini saatnya. Kita mengerti sekarang Yesus gunung batu. Oh, sekarang begini. Kenapa? Karena ketika badai datang, serangan datang, dengan siapa kita berlindung? Carilah segera perlindungan. Itulah Tuhan Yesus. Lalu kedua, jelas perlindungannya adalah ada orang-orang yang bisa dipakai Tuhan untuk memberi nasihat buat kita, untuk menolong kita. Contohnya tim dokter, ya kan? Sebagai orang percaya kita nggak boleh anti dengan dokter, karena dokter juga adalah alat Tuhan untuk membawa pertolongan buat kita saat kita sakit. Ada pendeta saat kita mengalami pergumulan yang bisa mendoakan, yang juga bisa yaitu memberikan konseling. Cari perlindungan. Ada polisi, pihak berwenang kalau kita sedang mengalami sesuatu yang perlu pembelaan secara hukum, ya kan? Jadi yang pertama, segera cari perlindungan. Yang kedua, cara benar menghadapi badai, berani hadapi badai. Berani hadapi badai. Ternyata gini, kata kapten kapal itu, kalau sudah di tengah laut, dan ternyata badai datang, dan baru sadar, pelabuhan terdekat jauh sekali. Lalu tidak ada pulau yang terdekat. Ini betul-betul sudah di tengah samudera misalnya. Ya kan? Maka mau tidak mau, kapten kapal harus berani hadapi badai. Jadi gini, rupanya ketika badai itu ombak misalnya dari depan, maka kapal itu nggak boleh posisinya miring begini. Karena kalau dia takut misalnya miring gini ya, kena badai dari depan, segera akan guling dan akan tenggelam. Bahkan, apa yang harus dilakukan? Jadi mau tidak mau harus dihadapi.
Nah, tapi gini, kita harus bisa mengukur kekuatan kapal kita. Seberapa kapal kita. Kita juga harus bisa mengukur seberapa tinggi ombak yang kita harus hadapi. Menurut catatan, katanya, kalau kita juga lihat dari Google, ombak yang tertinggi yang pernah dialami dalam sejarah perkapalan itu sekitar 35 meter, katanya. Itu, kalau sudah sampai setinggi itu, kalau kapal kecil, ya jelas akan tenggelam. Nah, jadi kalau kapal kita gede, kita menghadapi ombak yang besar, itu kita tidak akan tenggelam. Katanya begitu. Jadi, mari kita perbesar kapasitas kapal kita. Iman kita, pengenalan kita akan Tuhan, jangan jadi kapal yang kecil terus. Perbesar, ya kan? Nah, berani hadapi badai, caranya gimana? Hadapi dengan iman, hadapi dengan hikmat, ya kan? Perlu hati-hati. Ini badainya dari arah mana? Sebesar apa? Dan sebagainya. Bahkan kecepatan kapalnya itu harus disesuaikan dengan ombak itu. Karena kalau misalnya badainya cepat, terus kapal kita jalannya lamban, itu juga berbahaya katanya. Jadi kita harus tahu ritmenya. Perbesar kapasitas kapal kita, laju kapal kita juga harus betul-betul dihitung. Lalu kemudian tetap jaga keseimbangan. Nah, Anda tahu bahwa di lambung kapal itu ada yang namanya air balas. Air balas itu untuk penyeimbang antara kanan kiri, depan belakang. Nah, itu mereka harus terus jaga keseimbangan. Nah, ingat di masa susah begini, terus jaga keseimbangan. Keseimbangan dalam keluarga kita, keseimbangan antara iman dan logika, hikmat, keseimbangan dalam soal keuangan, dan sebagainya. Lalu juga ringankan beban yang berat. Ya, di masa begini, ya udah ringankan beban yang berat. Kita ingatkan kalau kapal sudah mulai menghadapi badai, barang-barang yang berat itu seringkali dibuang, terpaksa dibuang. Supaya apa? Kapal jadi lebih ringan. Nah, saudara-saudara, di masa begini, udah pengeluaran-pengeluaran yang besar harus di-cut semua, ya kan? Walaupun kita punya cadangan tabungan besar, tapi ini saatnya untuk kita ikat pinggang dulu. Kemudian pengeluaran-pengeluaran yang bisa dipotong, yang kita bisa hindari, kita hindari. Ya, bila perlu kita betul-betul survive sekarang. Saya ajari jemaat di masa sukar gini, misalnya kalau ada yang berhenti dari kerjaan, ya kan, karena coronavirus, saya bilang sekarang fokus kepada uangnya itu, ya selain untuk makan, tapi juga hal yang penting. Ya, jadi kayak gitu. Kita harus belajar untuk ringankan beban yang berat, supaya kita semakin ringan, ngadepin badai, kita tidak sampai tenggelam. Cara benar yang ketiga menghadapi badai adalah jangan buka celah. Jangan buka celah. Kenapa? Karena ini, ketika badai itu datang, kapal itu menghadapi badai, ombak itu besar, ya kan? Jendela dan pintu itu harus dipastikan tertutup rapat. Jangan sampai ada sedikit pun yang terbuka, karena kalau buka, air bisa masuk. Demikian juga anak buah kapal itu standby di lambung dan di atas, semuanya standby. Kalau sampai ada kebocoran kecil aja di lambung kapal, mereka harus segera aktifkan pompa untuk nyedot air, dan mereka segera tutup tambalan itu. Nah, hal yang sama, Alkitab mengingatkan buat kita, jangan beri kesempatan pada iblis, jangan buka celah. Ya, jadi segera koreksi diri dan perbaiki. Ternyata kalau ada dosa, segera perbaiki, supaya nggak ada celah untuk badai itu menenggelamkan kita. Kalau kita ternyata rumah tangga kita suka ribut, suka berantem, kurang rukun, perbaiki segera. Ya, di masa sekarang, apalagi waktu stay home gini, hati-hati, ya kan? Dikatakan tingkat pertengkaran suami istri malah meningkat, ya kan? Nah, di sini harus lebih sabar supaya nggak ada pertengkaran, karena kemarahan itu juga termasuk celah untuk iblis menyerang, ya kan? Lalu jaga hati dan hidup kita dengan baik. Sudah, jaga hati, banyak sukacita, jangan stres, jangan takut, supaya nggak ada celah untuk iblis menyerang. Ya, yang keempat, yang terakhir, cara benar menghadapi badai, terus gunakan navigasi. Terus gunakan navigasi. Rupanya gini, ketika kapal itu di tengah laut, maka navigasi kapal itu harus terus berfungsi dengan baik. Kapten kapal harus terus berkonsultasi dan memberi informasi kepada petugas pelabuhan terdekat. Oh, sekarang kondisi begini. Supaya apa? Supaya kalau sampai
ada apa-apa, stasiun pantai terdekat itu mengerti apa yang sedang terjadi dan bisa memberi pertolongan. Ya, nah, jadi terus gunakan navigasi. Kita harus tahu sekarang bahwa kita harus minta tuntunan Tuhan. Saya ngobrol dengan beberapa orang begini, selalu di masa krisis akan ada dua yang dahsyat akan terjadi. Pertama adalah akan muncul orang-orang yang hebat justru di masa krisis. Ya, coba kita lihat sejarah. Justru di saat-saat genting, di saat peperangan, di saat susah, itu akan muncul orang-orang yang hebat. Lalu yang kedua, justru di masa sulit begini, akan ada kreativitas dan terobosan-terobosan yang baru yang akan terjadi. Kalau Anda lihat ya, kita kan tahun 2008 sampai 2009 mengalami krisis ekonomi kan, ketika goncangan di Amerika sampai ke seluruh dunia. Justru kalau Anda perhatikan 2008 di tengah krisis itu malah muncul banyak yang namanya terobosan-terobosan baru. Contohnya adalah apa? Contohnya justru Grab dan Uber. Itu kalau Anda lihat munculnya tahun 2008-2009. Dan banyak lagi aplikasi-aplikasi yang hebat itu justru muncul tahun pada masa krisis. Jadi gini, waktu krisis itu menurut tulisan Mandarin kan kata krisis dari dua kata, danger, bahaya, dan opportunity, kesempatan. Jadi di masa situasi begini, ini ada kesempatan besar. Ya, jadi orang-orang yang dapat tuntunan Tuhan itu akan dapat, oh, aku akan dapat hikmat Tuhan. Justru di saat begini nih, aku lakukan gini dalam bisnisku, aku lakukan begini dalam pelayananku, oh aku bisa ciptakan. Saudara percaya bahwa justru nanti kalau kita dapat tuntunan Tuhan, di masa krisis, hidup kita akan diangkat Tuhan. Katakan amin. Lalu kemudian, baca dengan teliti Alkitab. Sebab Alkitab adalah buku navigasi kita. Ya, jangan terus hanya di WhatsApp, dapat berita-berita yang negatif dan membuat kita tambah takut, tapi jangan abaikan Alkitab. Karena itu navigasi kita. Lalu belajar peka terhadap keadaan. Karena Tuhan seringkali bisa bicara melalui badai, Tuhan bisa bicara melalui situasi dan keadaan untuk kita nangkep apa maksud Tuhan. Jadi, ada 4 hal yang kita harus lakukan cara benar menghadapi badai. Yang pertama, segera cari perlindungan. Ya, Yesuslah tempat perlindungan kita, dan juga ada orang-orang yang Tuhan bisa pakai untuk menolong kita di masa sulit. Yang kedua, berani hadapi badai. Kita ada badai yang kita bisa hindari, tapi ada badai yang kita tidak bisa hindari. Di saat seperti ini, mari kita tingkatkan iman kita, perbesar kapasitas kapal kita, dan juga kita harus bisa mengukur dengan baik, semua dengan iman dan hikmat. Yang ketiga, jangan buka celah. Tutup semua celah, tutup semua lubang, supaya tidak ada kebocoran dalam hidup kita. Dan yang keempat, terus gunakan navigasi kapal. Terus connect sama Tuhan, dan terus lihat, jeli dengan semua keadaan, pasti akan ada hikmat dan anugerah yang lebih dari cukup. Beban berubah jadi berkat. Badai pasti akan berlalu. Amin. Tuhan berkati. Ya.